Selanjutnya, video pria ditarik orang utan viral di media sosial. Banyak yang menyayangkan aksinya karena dianggap berbahaya. Ya, tapi pertanyaannya kenapa masih ada saja warga yang rela membahayakan diri sendiri demi konten media sosial? Selengkapnya dalam diskusi bersama Rizka Andalina. Video yang viral di media sosial memang gak ada habisnya. Seandainya viral karena menghibur, oke lah. Tapi kalau isinya justru mencelakai diri sendiri dan merugikan sekitarnya, itu yang jadi masalah. Terus kenapa bisa orang-orang rela membuat konten yang membahayakan diri sendiri? Saya Rizka Andalina, subscribe YouTube Liputan MSCTV, yuk kita diskusi. Tolong! Jangan yang mana ini, tangannya ditarik ini. Kita tipu ditarik. Tolong. Kalau saya tanya Anda, ke kamerawan saya deh, kasihan nggak melihat pria tadi panik ditarik orang utan? Tapi sebel nggak dengan ulahnya yang memang sengaja melewati aturan batas aman kandang? Nah, setelah videonya viral, pengunggahnya langsung minta maaf karena dia sudah melanggar aturan dengan melompati pagar pembatas kandang demi konten media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Arifin. Saya ingin meminta maaf atas pihak kebun binatang Hasan Kulin Zoo atas perbuatan yang telah saya lakukan karena saya telah melewati pagar pembatas kebun binatang tersebut. Dan saya ingin meminta maaf atas viralnya konten saya tersebut. Mudah-mudahan tidak mengulang lagi dan tidak dicontoh ya, karena memang demi eksis konten media sosial tidak sedikit orang yang melakukan sejumlah kenekatan yang ujungnya nyawa jadi ancaman. 3 remaja di kota Tangerang mengadang sebuah truk kontainer yang tengah melaju. Karena jarak yang terlalu dekat, salah seorang remaja tertabrak dan terlindas truk hingga tewas. Aksi serupa juga dilakukan remaja 14 tahun di Kabupaten Bandung. Ia sempat mengalami kritis di rumah sakit. Di kedua kasus ini, semuanya dilakukan hanya demi konten di media sosialnya. Terus kenapa orang-orang ini, utamanya remaja, sampai nekat melakukan aksi yang berisiko mencelakai diri sendiri hanya demi konten media sosial? Sebenarnya semua orang itu punya yang namanya kebutuhan ya. Jadi kalau dalam psikologi kita sebutnya itu personal need gitu, needs, kebutuhan. Nah kalau secara umum, kenapa orang itu rela melakukan hal yang mungkin unik gitu untuk bisa terkenal? Karena tadi mereka ingin memenuhi kebutuhan akan atensi dan juga validasi dari orang lain. Karena ketika konten itu viral kan yang didapatkan itu ya, perhatian orang lain dan juga dalam tanda petik pengakuan dari orang lain. Remaja, otak mereka masih dalam perkembangan. Bagian otak yang berkembang lebih dahulu, yang matang dahulu itu bagian yang kita sebut amigdala. Nah, amigdala itu bertanggung jawab terhadap respons emosi, termasuk juga agresi, marah, sedih, jadi lebih respon-respons emosi. Sementara otak bagian depan atau prefrontal cortex yang bagian sini, itu berkembangnya lebih lambat. Oke, itu dari sisi psikologis. Tapi bagaimana cara kerja media sosial menyaring konten-konten viral yang akhirnya malah dikhawatirkan menginspirasi untuk membuat konten berbahaya? Bahkan buat platform sendiri juga sama seperti itu. Dan semakin sedikit engagement, semakin tidak menarik, semakin banyak nanti orang meninggalkan platform itu. Dan mereka akhirnya tidak mau kan, mereka harus tinggalkan. Akibatnya apa? Mereka membuat satu algoritma di media sosial ini ya, platform baik itu Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, semuanya gitu. Ketika kita ada di sana, kita akan menyukai ya, terus-menerus menyukai. Dan itu dari sekian juta konten baru setiap hari, mana yang harus ditampilkan dalam layar yang sedikit itu. Nah, algoritma akan mencari dan memilih yang paling bagus kontennya. Nah, konten yang bagus itu adalah kontroversial, yang menyentuh perasaan, kayak gitu, yang emosional, kayak gitu kan.
Dan orang merasa jadi terkenal. Banyak sekali contoh-contohnya. Nah, ini anak-anak remaja akhirnya melihat, oh ternyata bikin konten kayak gini bisa terkenal gitu. Media sosial hanyalah sebuah alat, media untuk bersosialisasi antara satu sama lainnya melalui online. Jadi semuanya tetap balik lagi ke si pengguna agar lebih bijak menggunakan medsosnya. Kita memberikan informasi yang baik, bermanfaat. Kita hati-hati nge-share. Orang sudah nge-download video panjang ternyata nggak berguna. Itu kan sayang bandwidth-nya. Ya. Oh, oke, misalnya sifatnya kontroversial dan menyenangkan gitu, tetapi manfaatnya kadang nggak ada. Ini kan sayang juga ya, bandwidth ribuan orang menonton sesuatu yang mungkin lucu tapi manfaatnya mungkin nggak ada. Nah, banyak hal ya. Kira-kira di situ itu ada netiquette. Ini yang perlu dipelajari oleh para konten kreator sehingga mereka pertama bisa aman dan bisa menyajikan sesuatu yang bermanfaat buat publik. Tidak semestinya untuk viral di media sosial harus membahayakan diri sendiri atau merugikan pihak lain. Buat apa terkenal kalau nyawa jadi taruhannya? Nah, jadi konten seperti apa nih yang seharusnya menarik dan bermanfaat namun tetap viral di media sosial? Lanjut di kolom diskusi ya, saya Rizka Andalina.